Halo Sobat Populers, kembali lagi di podcast ini yaitu podcast Populasi. Podcast punya solusi dan ekspektasi tentunya dengan aku. Ayo masih inget gak? Ya bener banget, aku Meida sebagai host. Dan kali ini tentunya aku gak bakal sendiri dong, akan ada narasumber-narasumber yang hebat. Dan ini dia narasumber yang cantik-cantik Ibu ya. Gimana kabarnya Ibu? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dengan Ibu Tina Kurniasih Esos MM dan juga Ibu Opi Novianti SPD. Nah, beliau ini keduanya di DP3A ya Bu ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Boleh mungkin Ibu perkenalan dulu ke netizen yang ada di rumah Ibu, silahkan. Assalamualaikum Sobat Geners. Perkenalkan, saya Tina Kurniasih dari bidang peningkatan kualitas keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Saya dipercaya untuk saat ini memegang pekerjaan pengelolaan data gender dan anak. Oke, Ibu Tina Kurniasih sebagai pemegang data berarti ya Bu ya? Data-data DP3A ini ada di Bu Tina semua ya Bu ya? Oke, silakan kepada Ibu Opi Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geners yang semangat ya di bulan Ramadan ini. Perkenalkan, saya Ibu Opi Novianti. Saya Ketua Tim Kualitas Keluarga, juga selaku Ketua Harian Puspaga Kota Bandung. Selamat bertemu di Populasi ya, podcast punya solusi dan ekspektasi. Ya. Oke, udah pada kenal kan ya dengan Ibu Tina dan juga Ibu Opi. Oke Ibu, sebelumnya perkenalkan juga Ibu, saya Meida sebagai host dari Populasi ini. Tentunya di podcast ini kita membahas mengenai masalah isu yang sedang digadang-gadang nih Bu. Kalau misalkan Kota Bandung ini sedang menghadapi yang namanya stunting begitu ya. Ya betul. Dengan demikian terbentuklah, mungkin Sobat Geners juga udah pada tahu, yaitu tim TPPS ya Bu ya. Bukan KPPS ya Bu ya, tapi TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Nah, boleh mungkin Ibu dijelaskan apakah ada kaitannya kah DP3A ini dengan TPPS atau bagaimana Ibu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Meida. Ya, alhamdulillah bahwa kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya memang beririsan ya, cross cutting terkait tentang tim percepatan penurunan stunting. Nah, di tahun ini kita dalam SK TPPS nomor 2789 kita masuk di bidang perubahan perilaku, komunikasi dan pendampingan keluarga. Nah, sehingga kami sempat kemarin juga melaksanakan rakor dengan anggota bidang terkait program apa saja yang akan dilaksanakan di 2024 ini. Terkaitnya ya tadi edukasi ya tentang pencegahan stunting, kita lebih penguatannya di edukasi pencegahan stunting. Oke, membahas berarti mengenai edukasi dan program ya Bu ya untuk tahun 2024. Ini apakah langsung saja dilaksanakan atau berdasarkan data yang ada di DP3A atau beririsan dengan mitra mana lagi nih Bu kira-kira dalam pelaksanaan programnya? Ya, terkait dengan data mungkin semua juga sudah tahu ya, agar penyelenggaraannya bisa maksimal, tepat sasaran, tentunya dimulainya dengan data. Data kan dimulai dengan saat menyusun anggaran, lalu saat pelaksanaan sasarannya mana saja biar tepat, lalu selanjutnya untuk evaluasi, untuk keberhasilan pelaksanaan kita tentunya ada evaluasi dan semua itu memerlukan data. Seperti itu Teh, karena stunting itu kan di penderitanya itu anak di bawah 5 tahun ya. Di mana di dinas kita itu juga ada bidang pemenuhan anak. Jadi kita memang cross cutting ya dengan BPKB terhadap permasalahan percepatan penurunan stunting ini Teh. Iya. Jadi stunting ini bukan tugas dari satu dinas saja ya Bu ya, betul. Beririsan dari berbagai dinas yang lainnya termasuk antara BPKB dengan DP3A juga. Tadi Ibu Dinkes tentunya. Iya, tentunya Dinkes juga ya, yang mana lebih mengetahui mungkin ya Bu ya, lokus-lokus mana saja yang perlu gitu ya, perlu diberikan bantuan atau perlu diberikan edukasi mengenai stunting ini. Tadi Bu berbicara tentang edukasi, sejauh ini sudah kemana saja Bu edukasinya? Nah,
untuk edukasi kita berangkat dari tahun 2021. Waktu itu memang tidak secara khusus menyorot ke stunting ya, tapi ternyata memang memberikan andil, yaitu tingginya perkawinan usia anak. Nah, sehingga kita meluncurkan program Bandung Sopan. Waktu itu di Cijeraya, Bu Tina ya, kita launching Bandung Sopan perkawinan anak, juga melibatkan dari Forum Anak, kemudian dari KUA setempat, bagaimana supaya angka perkawinan usia anak di Kota Bandung ini bisa menurun, termasuk juga dengan Pengadilan Agama. Ya, alhamdulillah dari tahun ke tahun kita melihat dari 2022, 2023 itu ada penurunan, alhamdulillah ya, karena kerjasama dari semua pihak. Dan setelah diteliti juga pernikahan di usia anak ini memberikan sumbangsi juga terhadap resiko stunting, karena misalnya anak itu belum memahami bagaimana misalnya mempersiapkan kehamilan, belum memahami bagaimana membangun sebuah keluarga gitu ya. Belum lagi kita kadang mungkin mohon maaf misalnya terjadi perkawinan kehamilan yang tidak diinginkan, terkadang disembunyikan sehingga mungkin boro-boro memperhatikan kehamilannya, mungkin dia lebih fokus supaya dia tidak ketahuan seperti itu. Nah itu sehingga itu harus terus menerus digaungkan. Kita kerjasama dengan Disdik juga, dengan Disdik, kemudian dengan Kemenak itu dengan sanawiyah dan aliyahnya terus menerus memberikan edukasi bahwa perkawinan di usia anak ini sebisa mungkin dihindari, dan sebisa mungkin mereka selesaikan saja dulu hak mereka dalam pendidikan. Selesaikan dulu sekolahnya ya. Alhamdulillah kalau misalnya melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi lagi gitu ya, karena kualitas SDM juga ditentukan dari pendidikan yang didapatkan. Nah, Ibu berbicara tentang perkawinan anak ya, Bu ya. Kalau misalkan di kita kan Sobat Geners pasti taunya campaign mengenai 2125 keren ya, Bu ya. Di mana usia ideal minimal pernikahan untuk perempuan 21, sedangkan untuk laki-laki 25. Nah, apabila di DP3A adakah ketentuan umur berapa yang dikatakan masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan gitu begitu, Bu? Ya. Kalau batasan dari Kemen PPA untuk usia anak itu ya Bu Tina, kita itu 0 sampai 18 tahun tuh usia anak. Yang membedakan dengan di PPKB ya, kita 0 sampai 18. Kalau terjadi perkawinan di usia itu berarti terjadi perkawinan usia anak. Kemudian yang lebih bakunya lagi adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang terbaru, bahwa batas usia untuk menikah baik laki-laki dan perempuan itu ada di 19 tahun. Nah, jadi diusahakan di atas 19 tahun memang sudah masuk ya yang 2125 itu. Seperti itu Teh. Berarti batasannya kalau misalkan di DP3A 19 tahun udah bisa terregistrasi mungkin ya Bu ya, udah bisa resmi. Sebenarnya bukan dari DP3A itu undang-undang dari undang-undang ya. Jadi Pengadilan Agama termasuk KUA nih, misalnya ada anak datang ke KUA, maksudnya catin ya, calon pengantin datang ke KUA ingin mengajukan untuk menikah gitu kan ke KUA dulu. Nah pas dilihat di berkas-berkasnya, oh ini masih di bawah 19 tahun, nah itu KUA tidak bisa mengabulkan, tapi diajukan dulu ke Pengadilan Agama. Nah dari Pengadilan Agama itu nanti ada semacam mediasi atau edukasi, kenapa ini kok menikah belum waktunya. Kalau memang bisa diedukasi, bisa nggak ditunda dulu sampai melewati usia 19 tahun, sehingga tapi memang ketika seperti tadi misalnya terjadi kecelakaan dan tanda petik MBA ya, begitu ya, married by accident, bagaimana Bu? Iya, nah itu akhirnya ya Pengadilan Agama ini mengeluarkan dispensasi nikah. Makanya sebenarnya bukan masalah menikahnya itu sendiri, tapi dari pergaulan anak itu sendiri mungkin. Makanya secara preventif dari keluarga, bagaimana anak-anak ini dibentengi supaya tidak terjun ke pergaulan bebas. Nah itu mungkin orang tua yang mungkin kalau bergaul ya bergaul, tapi mungkin anak diberikan edukasi tentang batasan-batasan etika pergaulan semacam itu, sehingga mereka tidak terjun ke dalam pergaulan bebas. Jika kondisinya sudah terlanjur Bu, misalkan married by accident gitu ya, atau adanya kecelakaan, terus pernikahannya disembunyikan karena masih tergolong usia anak-anak, itu gimana Bu langkah selanjutnya dari DP3A mungkin atau beserta Kemenak gitu? Nah makanya sejauh ini memang kita baru di ranah preventif, ya kita nggak sampai
bagaimana untuk pendampingan seperti apa. Memang kita kasus per kasus karena beda ininya ya penanganannya. Nah, sebisa mungkin memang terkadang ketika kita pun ingin melakukan istilahnya edukasi pendampingan, belum tentu keluarga yang bersangkutan itu bersedia untuk diberikan pendampingan. Jadi perlu setujuan juga ya Bu ya? Iya. Kadang kan mungkin seperti tadi ya, karena dianggap itu satu hal yang perlu ditutupi, sehingga ketika ada pihak luar kan kita bukan dikenal ya, boro-boro dengan RT RW kita lebih jauh lagi gitu. Jadi karena kita pendekatannya justru ke tokoh masyarakat setempat seperti apa, mungkin lebih menitipkan gitu ya, supaya tetap dipantau. Memang sebisa mungkin langsung ke ke pihak pemenuhan harusnya memang pemenuhan si hak ibunya itu juga jangan sampai dia misalnya baby blues kan ya gitu, kemudian misalnya dia menelantarkan anaknya, tidak mau menyusui. Nah itu sebisa mungkin yang terdekat dulu kita mengoptimalkan circle yang terdekat dengan dia, keluarganya seperti apa. Jangan sampai juga misalnya si keluarga itu misalnya malah memojokkan atau seperti apa gitu ya. Tetap si hak dari ibu tadi bisa dibilang sudah jadi ibu ya, kan sudah melahirkan, terpenuhi, dan hak anaknya pun harus terpenuhi. Nah itu memang tidak bisa kita sendiri, kita lintas sektoral, terutama dengan Dinkes juga sudah secara bersinergi juga dengan Disduk ya, untuk supaya anak ini Disdukcapil ya, Disdukcapil, supaya anak yang lahir itu langsung punya ini kan, supaya nanti misalnya ada apa-apa ya, amit-amit tapi ya, ada apa-apa tapi bisa dibantu, di cover oleh BPJS, macam itulah minimal gitu. Nah kalau kita kembali lagi, ketika kita mau ada penjangkauan, kadang juga dalam berbagai kasus ya, tidak hanya masalah seperti ini, kayaknya belum memungkinkan untuk diintervensi, ya bagaimana lagi, kita nggak bisa gitu, seperti itu. Makanya kita mungkin perkuat di pencegahan, mungkin mencegah kan memang lebih baik ya Bu ya, daripada mengobati begitu. Menambahkan kali ya, saya mau menambahkan ya, jadi memang di DP3A itu punya support system Puspaga, juga ada UPTD. Jadi kalau Puspaga itu sifatnya pencegahan. Ada sekolah keluarga ya Bu Opi ya. Jadi lebih di sosialisasi dan edukasi Teh. Dan kan karena penduduk Kota Bandung banyak nih, untuk kedepannya supaya bisa menjangkau lebih ke wilayah, ada rencana ingin membentuk Puspaga kecamatan. Per kecamatan. Iya, kalau sekarang per kecamatan. Sekarang masih di Kota Bandung. Masih di tahap kota ya. Tahun ini ya mau ada pilot project di mana Puspaga, Rancasari dan Ujung Berung. Tapi sebenarnya di bawah bidang P2A ya, perlindungan perempuan dan anak, ada support system juga, Puspel PP ya. Apa ya kepanjangan Puspel PP itu? Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di tingkat kelurahan ya. Itu udah sampai tingkat kelurahan. Juga ada PATBM ya Bu Opi ya. Apa itu? Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi sebenarnya kalau ada masalah-masalah sampai dengan di kewilayahan, ditangani dulu sama yang ada di kewilayahan itu. Insya Allah mereka juga sudah diberikan pelatihan. Ada sekolah perempuan juga kan kita ya. Ada sekolah perempuan juga, baru tahun kemarin tuh kita di launching ya, Senandung Perdana. Di Kota Bandung juga berarti. Di Kota Bandung udah sampai kelurahan-kelurahan. Jadi mereka bisa mengedukasi seperti yang dilakukan sama Puspaga, juga sama UPTD. Jadi kalau ada kasus yang seperti tadi bisa ditangani. Lebih cepat juga dan lebih simpel juga mungkin ya Bu ya, kalau misalkan ranahnya nggak langsung ke pusat tapi ke perkelurahan dulu. Seperti itu Teh. Nah kalau misalkan berbicara tentang TPPS tadi Bu, menjadi tim percepatan penurunan stunting, kemudian sudah dilakukan dengan adanya beberapa program yang dilakukan begitu ya. Kalau misalkan berkaitan dengan data, ada data yang jelasnya nggak sih Bu? Apakah terjadi penurunankah terhadap misalkan sudah diberikan edukasi terhadap calon ibu begitu ya, terhadap nanti penanganan stunting itu, atau belum ada Bu sejauh ini untuk datanya? Jujur, sejujurnya terus terang gitu ya, karena yang menangani stunting ini bukan kami kan, sebenarnya menjadi tanggung jawabnya di PKB ya. Justru kami itu berkoordinasi dengan PPKB agar kami mempunyai data itu, data stunting yang selanjutnya mungkin nanti bisa menjadi intervensi sasaran dari
dinas kami seperti itu. Iya, Kalau karena kan itu, saya juga tim UPEN ya Bu ya, Iya, mobil unit penerangan. Kebetulan di bagian KIE juga, komunikasi, Iya. informasi dan edukasi. Dan sama juga lagi Bu programnya ke sekolah-sekolah, ke SMP negeri. Nah, pengen tanya juga mungkin apa yang membedakan begitu, apakah materinya, kalau misalkan mungkin gambaran juga buat Sobat Geners di rumah, kalau tim UPEN ini lebih kan sama juga ya Bu ya, DPPKB sebagai tim percepatan penurunan stunting Sama, juga, ya. ya. Kalau misalkan tim UPEN memberikan edukasi mengenai remaja Bu, begitu terhadap tadi pencegahan pernikahan dini, kemudian menjaga pola makan yang sehat dari sedini mungkin untuk nantinya menjadikan calon ibu yang sehat mungkin ya, agar tidak melahirkan generasi stunting atau new zero di kemudian hari begitu. Nah kalau misalkan di DP3A-nya mengenai penyuluhannya materi tentang apa Bu kira-kira? Nah kalau kita edukasi ke sekolahnya itu terkadang by request, jadi selama ini kita misalnya dari pihak sekolah bersurat ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kemudian mereka ingin membahas tema apa. Memang kebanyakan itu tentang bullying kalau kemarin itu tentang bullying, edukasi pencegahan bullying, pencegahan stigma, kemudian juga tentang kemarin sempat tadi ya naik tentang perkawinan usia anak. Jadi edukasi untuk anak di masa pubertas. Nah seperti itu juga ada. Mungkin kalau di sana Kespro ya. Iya lebih ke Kespronya. Nah, tapi memang kita lebih itu yang pencegahan kekerasan di sekolah. Berarti saling melengkapi ya Bu saling ya? melengkapi, Ya, saling melengkapi. karena memang kita cross cutting kan dalam hal penurunan stunting ini. Ya karena kalau misalkan jujur ya Bu, kalau misalkan tim UPEN ngebahas tentang remaja semua kan pasti nggak akan cukup waktunya ya. Sedangkan yang namanya program pasti kan ada batas waktu. Kemudian mendengar tadi membahas mengenai stop bullying atau stop kekerasan yang sedang marak terjadi di anak-anak di sekolahan juga bahkan Bu ya, kalau misalkan sekarang kan ada video-videonya juga disebarluaskan dengan begitu saja begitu ya. Nah itu juga berarti sudah ada di tahapan tahapan edukasi di DP3A juga ya Bu ya. Iya. Betul. Mungkin Bu ini Bu yang terakhir mungkin harapan kepada Sobat Geners yang mendengarkan di rumah kira-kira apa terutama untuk remaja ya Bu ya yang mendengarkannya begitu. Misalkan untuk mencegah stuntingnya kah, harus bagaimana, atau arahannya seperti apa Bu? Untuk Sobat Geners ya, kami berpesan tadi yang kita sebisa mungkin untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak, tapi lebih kepada membekali diri kita ya dengan keterampilan, skill, pengetahuan, hal-hal yang bermanfaat untuk kita di masa depan ketika kita nanti sudah masuk ke gerbang keluarga ya, seperti itu juga memperhatikan pola makan yang baik ya, karena itu akan mendukung kepada kesehatan reproduksi, kualitas dari generasi yang akan kita lahirkan seperti itu. Jadi memang kan kecenderungan anak sekarang itu misalnya pengen kelihatan maaf misalnya ya lebih ramping ke apa sehingga dia tidak memperhatikan pola makan, padahal ya yang bagus itu ya sudah tahu ya yang segala unsur makanannya sayur buahnya terpenuhi ya Bu ya, bukan malah dikurangi, tidak ada bahkan. Ya, betul, karena kalau badan kita sehat insya Allah reproduksi kita juga akan baik, mungkin seperti itu. Ya. Boleh mungkin dari Ibu Tina jika ada yang mau ditambahkan. Sahabat Geners, hanya sedikit menambahkan yang dari Bu Opi. Betul ya, anak-anak sekarang kan lebih ke makanan yang ngetren gitu. Iya Bu, FOMO Bu kalau misalkan sekarang istilahnya ya. Makanan fast food kayak gitu kan. Jadi memang kita tuh harus memperhatikan sejak dini, terutama perempuan ya. Kan perempuan nanti yang bakal mengandung gitu kan. Kita harus memperhatikan menabung gizi dari sekarang. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang supaya nanti saat kita mengandung, melahirkan, ibunya sehat, anaknya juga sehat, sehingga generasi yang kita lahirkan itu adalah generasi yang sehat, berkualitas, berguna bagi agama, negara, dan bangsa, berbakti kepada orang tua. Tentunya seperti itu kan, semua yang kita inginkan. Seperti itu bisa yang saya tambahkan. Oh, yang satu lagi untuk para geners ya yang ingin berkonsultasi, karena memang untuk ke jenjang yang pernikahan itu kita ada layanan konseling di Puspaga ya. Karena perlu persiapan psikologi semacam itu, yang mungkin Sobat Geners juga bisa mengakses layanan konsultasi dan
edukasi di Pusat Pembelajaran Puspaga yang alamatnya di Ibrahim Aji nomor 84. Oh, bisa langsung datang ke kantor ya, Bu ya? Bisa juga bisa daftar dari akun Instagram puspaga.bdg. Di sana juga ada nomor WhatsApp yang untuk harusnya memang by request dulu. Oh ya, nambahan lagi, bisa juga itu ada aplikasi Lakon Gaya kan, layanan konseling keluarga bahagia. Jadi misalnya Jenes, sahabat Jenes tidak sempat datang gitu. Oh, online bisa Bu, berarti online, layanan online. Namanya Lakon Gaya ya Bu Opi ya. Lakon Gaya. Bisa banyak singkatan ya Bu ya. Lakon Gaya dan Puspaga berarti ya kan untuk pemerintah Kota Bandung selalu ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat. Jadi gimana caranya kan sekarang zaman internet gitu ya. Jadi memudahkan, jadi tidak ada alasan ya Bu ya, tidak ada alasan. Ya, kalau ada galau-galau, ada masalah di rumah, bisa misalnya malu datang gitu kan, bisa melalui itu aplikasi Lakon Gaya. Bisa konseling. Ibu mungkin pertanyaan yang saya pengen nanya dari tadi Bu, kalau misalkan di DP3A ini ada laki-lakinya nggak ya Bu? Ada. Itu bagian apa Bu biasanya? Karena kan identiknya kalau misalkan mendengar secara sekilas begitu ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kira-kira ada pegawai yang laki-lakinya nggak ya? Begitu. Itu menangani apa Bu di bagian subkor apa begitu? Iya. Izin saya dulu ya Bu Opi ya. Jadi sebenarnya tujuan akhir dari kan kalau di DPPKB itu ada Ibangga ya. Iya. Ya, kita juga sama ya Bu ya. Cuma ada ujung akhirnya yang membedakan DPPKB dengan DP3A itu adalah terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan anak. Itu dimulai dari rumah teh. Jadi harus udah ada keadilan dan kesetaraan gender. Jadi yang namanya keadilan gender itu ya ada perempuan, ada laki. Jadi makanya di kantor kami juga ada laki-lakinya. Berarti bukti real bahwa kesetaraan gender itu emang ada ya Bu, harus ditegakkan begitu. Harus dimulai dari rumah, di kantor, pokoknya dimulai dari berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu harus ada setara ya Bu ya. Iya. Jadi untuk istilahnya wanita karir emang harus ada ya Bu, karena wanita dan laki-laki itu mempunyai kesetaraan gender. Iya, begitu. Betul. Jadi Kabid P2A itu laki-laki, Pak Yusuf namanya. Terus Kabid PKHP itu Pak Andi, laki-laki. Terus di staf kami juga di bidang PK2 ada laki-lakinya. Subkor Pak Firman, lalu ada Kang Fil, Kang Sam. Ada teh. Alhamdulillah terjawab itu. Itu pertanyaan yang pengen ditanyain sih Bu, karena penasaran begitu ya, karena identiknya kan pemberdayaan perempuan kayaknya semuanya perempuan deh, tapi ternyata tidak ya, karena ujung tombaknya itu malah di kesetaraan gender tadi harus ya. Ada kesetaraan gender. Betul. Oke, Sobat Geners, tentunya banyak sekali nih pelajaran yang kita dapetin ya dalam sesi sharing session di podcast Populasi sekarang dengan narasumber yang paling hebat. Ibu terima kasih kepada Ibu Opi Novianti dan Ibu Tina Kurniasi yang sudah menyempatkan hadir untuk berbagi cerita dan juga edukasi, mungkin ya sekalian edukasi juga kepada Sobat Geners bahwa kesetaraan gender itu harus ditegakkan ya Bu ya. Tadi dimulai dari lingkup kecil masyarakat yaitu keluarga begitu. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama mungkin. Dan terutama tadi membahas mengenai stunting juga. DP3A banyak sekali yang sudah dilakukan mengenai program-program yang sudah dilakukan ke sekolah-sekolah ya Bu ya. Ada Puspaga, kemudian ada layanan yang online tadi, apa Bu namanya? Lakon Gaya. Lakon Gaya. Jadi buat teman-teman yang ada keluh kesah atau misalkan pengen sharing yang sekiranya tidak mau orang lain tahu menahu, ya lebih baik ke dinas yang menangani langsung ya Bu ya. Lebih terjaga juga kerahasiaan mengenai permasalahannya dan bisa dimanfaatkan, tergantung teman-teman di rumah apakah mau dimanfaatkan terhadap fasilitas yang sudah disediakan atau mau dilewatkan aja, kan itu tergantung kepada teman-teman ya. Tapi harapannya teman-teman bisa dapat memanfaatkan atas semua fasilitas yang sudah dicanangkan begitu ya. Dicanangkan sekian bagusnya, sekian dikemas menariknya, buat yang online atau offline pun sudah tersedia. Begitu mungkin Ibu sesi podcast pada kali ini. Oke Sobat Geners,
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf. Terima Sama-sama, kasih Teh juga. Maida. Ya, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir. Saya Maida Anggraini sebagai host dari Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi. Salam jumpa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.